Oppo F1s adalah salah satu HP keluaran seri F dari Oppo yang sudah launching sejak 6 tahun yang lalu. Ya, sekitaran tahun 2016. Buset, waktu itu aku masih SMA sih. Kala itu Oppo membawa seri F pertama di Indonesia yang langsung membawa gebrakan yang sangat meyakinkan. Datang membawa tagline selfie kamera, Oppo benar-benar berhasil menaikkan penjualan mereka sampai 100%. Dan suksesornya adalah Oppo F Series. Oppo kali itu membawa 3 seri F sekaligus, yaitu Oppo F1s, F1F, dan F1 Plus. Sama-sama mengusung kamera selfie yang cantik dan bagus. Oppo berhasil menyematkan kata-kata selfie terbaik di benak para pecinta gadget waktu itu. Bahkan di seri lanjutan F berikutnya, Oppo masih membawa tagline itu. Sampai akhirnya seri F kemarin dipensiunkan di tahun 2019. Seri F berakhir di Oppo F11 series dan sebagai penggantinya Oppo membawa Reno series yang untuk tahun 2022 ini udah sampai di Reno 6. Oke, terlepas dari suksesnya HP ini dulu, saya tertarik untuk mereview smartphone ini dengan kondisi yang sudah bekas. Oh ya, HP ini saya dapat di e-commerce kemarin dengan harga yang cuma 700 ribuan. Kemungkinan besar ini bukan barang original tapi refurbished. Lalu bagaimana performa F1s di tahun 2022? Oke, saya Karsa dan ini adalah review F1s di tahun 2022. Oke, sebelumnya disclaimer dulu, di luar dari original atau tidaknya HP ini, tapi secara pemakaian sehari-hari HP ini masih lancar untuk saya gunakan. Oke, seperti biasa kita bahas dari desain HP ini dulu. Dari desain tampak Oppo F1s ini sudah jadul sekali ya. Walaupun balutan bodi metal di belakang dan juga framenya yang sudah terbuat dari metal mampu menyuguhkan kesan mewah di HP ini. Tapi feel yang saya dapat saat menggenggam HP ini terasa biasa aja. Tidak ada impresi yang begitu berlebih. Justru bodi belakang HP ini sedikit membuat tangan saya tidak PW karena terasa panas, apalagi saat dimainkan berlama-lama. Tampak dari depan, kedua dagu di HP ini masih terasa tebal, baik di bagian bawah dan atas. Bezel di sebelah kiri dan kanan juga tidak minimalis ya, karena wajar ini adalah HP lama yang untuk displaynya sendiri juga belum full screen. Oppo F1s masih membawa tombol navigasi fisik di bagian dagu. Ada tombol back, raise up, dan tombol home yang merangkap sebagai sensor fingerprint. Untuk bagian desain saya rasa sudah kurang ya di tahun 2022 ini. Oppo F1s ditenagai prosesor MediaTek MT6755. Ya memang prosesor ini sudah jadul banget ya di tahun ini. Tapi untuk menjalankan aplikasi normal masih oke-oke aja sih. Ukuran layar di HP ini sebesar 5,5 inch dengan resolusi 720 x 1280 pixel atau SD+. RAM-nya ada 3 dan dengan pilihan internal 32 GB. Ada juga yang RAM 4 dengan internal 32 dan satu varian lagi RAM 4 dengan internal 64 GB. Baterainya 3070 mAh dengan sistem Android 5.1 atau Lollipop berbasis ColorOS versi 3.0. Ya, untuk Androidnya masih Lollipop dan ini adalah tahun 2022. Bahkan Android 12 aja udah keluar, tapi HP ini masih pakai Android Lollipop. Dan kemungkinan juga nggak bakalan dapat update ya. Ya agak riskan juga sih. Misalnya 2-3 tahun ke depan. Bukan tidak menutup kemungkinan ada aplikasi yang akan meninggalkan versi Android ini. Contoh seperti Apple yang sudah sebagian besar di iOS 9 sudah tidak kompatibel lagi untuk mendownload aplikasi seperti WhatsApp, Twitter, dan aplikasi yang lainnya. Ya mungkin itu aja sih yang perlu dipertimbangkan untuk membeli HP ini dengan kondisi second. Dengan asumsi pemakaian 2-3 tahun ke depan. Di samping harganya HP ini memang sekarang sudah sangat murah ya. Jika dipakai sehari-hari untuk membuka YouTube, Instagram, TikTok, tentu HP ini masih lancar ya. RAM di HP ini juga sudah lumayan besar yaitu 4 GB. Jadi untuk keperluan multitasking masih cukup lancar ya. Untuk main game, HP ini masih bisa jalan ya. Main game Mobile Legends masih bisa dijalankan dengan baik. Tapi sedikit keluhan saya memang lagi-lagi adalah suhu di bodi HP ini terasa panas apabila diajak lama-lama bermain game. Saya bantai main PS selama satu pertandingan yang kira-kira bisa sampai 9-11 menit. Suhunya naik di bagian belakang, khususnya di daerah dekat logo Oppo.
yang memang dengan HP berbodi metal juga itu sih minusnya. Tapi kalau metal lebih solid sih daripada polikarbonat atau plastik. Jadi biar user experience-nya lebih nendang, jadi saya pakaiin casing saat main game. Jadi bodinya bisa tidak terlalu panas. Untuk baterai sendiri saya rasa masih awet ya. Main game selama satu pertandingan hanya berkurang sekitar 5%. Dengan brightness sekitar 40. Tapi untuk kecepatan casnya sendiri saya agak ragu ya dengan charger yang dikasih ini. Soalnya lama banget ngecasnya. Dari 0 sampai 100% bisa sampai 4,5 jam. Ya walaupun masih masuk agak normal sih, tapi kapasitas baterainya cuma 3075 mAh. Tapi enggak selama itu juga sih, hampir 5 jam. Oh ya, bagi teman-teman yang minat untuk membeli HP ini, untuk link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi atau saya pin di komen paling atas. Untuk unit yang saya review ini saya nggak yakin ya 100% original, kemungkinan refurbished. Yap, secara performa saya pakai beberapa hari masih oke sih. Untuk fisik juga masih oke. Kamera dan suaranya juga tidak ada masalah. Oh ya, ngomongin soal kamera, Oppo F1s ini dulu terkenal dengan selfie-nya yang sangat bagus. Bahkan untuk tahun sekarang masih cukup lah ya. Oppo F1s mempunyai setup single kamera di bagian belakang beresolusi 13 megapiksel. Dan perekaman videonya tembus sampai 1080p. Tapi sayangnya memang belum ada dilengkapi stabilisasi. Jadi untuk hasil perekaman videonya masih goyang-goyang. Di bagian depan, Oppo F1s menyematkan kamera beresolusi 16 megapiksel yang terkenal sebagai jagonya selfie. Asli sih, dulu tahun 2017-an kalau nggak salah. Saya sering banget sih minjam HP teman F1s ini untuk selfie. Karena memang muka kita jauh lebih putih kalau selfie pakai HP ini. Untuk perekaman videonya juga tembus sampai 1080p di kamera depan. Untuk hasil foto-foto dari F1s ini serta videonya teman-teman bisa langsung lihat di slide berikut. Oke, ini adalah hasil kamera belakang dari Oppo F1s di resolusi 1080p. Untuk stabilisasinya nggak ada dan nggak jalan, jadi untuk gambar yang dihasilkan tampak goyang-goyang. Untuk warnanya sendiri di sini masih lumayan cukup lah ya, tidak terlalu gonjreng ya seperti keluaran tahun ini atau tahun kemarin. Ya, HP jadul sekedar cukup untuk multimedia, saya rasa udah oke lah ya. Untuk langit juga di sini tampak masih bisa menghasilkan warna yang cukup natural ya. Untuk warnanya langit yang dapatkan sini hampir sama. Oke, ini adalah hasil kamera depan dari Oppo F1s beresolusi 1080p. Untuk audionya ini pakai masker ya, soalnya Omicron lagi naik lagi nih. Untuk masker. Untuk hasilnya di sini tampak warnanya agak sedikit pucat ya, lumayan ketinggalan untuk tahun 2022 ya. Secara HP ini keluar tahun 2016 ya, lumayan wajar sih. Tapi kalau untuk sekedar mengabadikan momen-momen sehari-hari tentu HP ini masih oke. Kita coba yang lebih terang, sini agak hujan loh. Oke, untuk hasilnya teman-teman bisa langsung lihat sendiri. Oh ya, untuk sektor keamanan, Oppo F1s ini punya fingerprint ya di bagian depan yang juga sebagai tombol home. Kalau untuk face unlock-nya belum ada, tapi fingerprint-nya saya rasa sudah cukup lah ya. Dan untuk kecepatan bacanya sendiri masih terbilang lumayan cepat. Ya, standar lah. Oke, kesimpulan untuk Oppo F1s di tahun 2022. Saya agak ragu sih untuk rekomendasikan HP ini. Dengan budget 700.000 dapat spesifikasi RAM 4GB, chipsetnya standar, kamera masih cukup oke, ya terbilang masih lumayan worth it lah.
terlepas dari refurbish atau enggaknya barang ini. Ya kadang memang belanja online itu nasib-nasiban ya, kadang dapat barang yang bagus banget dan kadang ada juga yang cacat. Tapi saran saya bagi teman-teman yang berminat dengan HP ini, alangkah baiknya saat membeli HP ini menyertakan video unboxing agar antisipasi saat ada barang yang cacat. Ya memang prosedurnya kan seperti itu, tapi mana tahu ada yang belum tahu, hanya mengingatkan saja. Karena kalau ada video unboxingnya lebih memudahkan kita pada saat proses penggantian atau komplain apabila ada kekurangan. Dan untuk ratingnya di tokonya ini sendiri sudah lumayan oke ya. Jadi untuk audit yang saya review ini sampai saat ini belum ada keluhan berarti sama sekali. Terlepas dari lamanya pengecasan tadi ya, sudah saya ganti dengan output yang lebih besar yaitu 10 watt. Dia bisa ngecas sampai 3,5 jam, jadi nggak sampai 5 jam sih. Udah lumayan lah gitu ya. Oke, sekian review OVO F1s dari KP Gadget kali ini. Like jika teman-teman suka dengan video ini dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you.